Ramadan berkah Star FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsrasi Suara Satu Kata Penuh Fakta Pasti Selalu di Hati. Sahabat Star FM mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan AMD Penyambungan Pagi Madinah Pagi. Kembali bergabung dengan kami sahabat Star FM di program spesial Ramadan. Di Ramadan Berkah berbagi kebahagiaan bersama Star FM. Dan spesial di hari ini dari jam 10 sampai jam 11 nanti kita hadirkan program Ramadan Berkah. Biar Ramadan ini makin berkah ya sahabat Star FM. Dan tentunya kamu bisa menyaksikan kita di streamingnya, di streaming Facebook dan juga TikTok kita, dan bisa juga interaksi bareng kita buat kamu mungkin yang mau tanya-tanya nih ya, karena hari ini kita hadir dengan narasumber yang luar biasa. Di studio juga sudah hadir bersama kita ada Ibu Irma Suryani yang membersamai kita di Ramadan Berkah kali ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan hadir di edisi kali ini, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu wawasan dengan kita bersama ya, bersama sahabat Star FM semuanya yang lagi di rumah. Dan kali ini sahabat Star FM kita mau membahas tentang karena memang tepat di bulan puasa ini kita membahas tentang puasa gitu, puasa dalam perspektif pendidikan Islam ya Bu. Iya, betul. Karena memang kita tahu juga nih banyak banget ya ilmu kayak puasa ini tuh punya manfaat tersendiri, punya tujuan. Nah, pastinya dari setiap aspek pendidikan itu juga ada gitu sahabat Star FM. Nggak mungkin kita ngelakuin puasa nggak ada manfaat, nggak ada tujuan gitu ya sahabat Star FM. Dan salah satunya di dalam unsur pendidikan Islam juga ya Bu ya. Mungkin kita juga pengen tahu nih gimana sih sebenarnya puasa ini dalam perspektif pendidikan dulu nih. Kita nggak ke Islam dulu nih. Pendidikan itu sebenarnya sih itu sejalur ya Bu ya pendidikan. Gimana sih puasa itu Bu dalam perspektif pendidikan Islam? Ya baik. Sebelum kita membahas tentang bagaimana puasa dalam perspektif pendidikan, pertama kita harus pahami dulu apa sih hakikat puasa, begitu ya. Hakikat puasa itu kalau kita merujuk Al-Quran itu ada beberapa term yang kita temukan dalam Al-Quran. Ada kata soma, tasumu, soimun begitu. Yang artinya itu adalah menahan. Menahan diri dari makan, minum, dan seks, berhubungan suami istri begitu. Jadi pada dasarnya makan, minum, dan berhubungan suami istri ini adalah halal ya. Iya, itu sebenarnya halal ya. Itu halal sebelum ini masuk Ramadan gitu ya. Kalau Ramadan udah enggak. Iya, ketika Ramadan itu tidak boleh lagi. Iya, pada waktu-waktu yang emang ditentukan ya Bu ya. Iya betul, siang hari Ramadan gitu ya. Jadi puasa ini adalah proses pendidikan. Pendidikan bagaimana kita dilatih untuk menahan diri. Kalau kita sudah bisa menahan diri dari yang halal saja, sudah bisa, apalagi nanti menahan diri dari yang haram begitu. Jadi puasa ini merupakan proses pendidikan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam berpuasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, yang mana ini juga adalah bagaimana melatih manusia untuk jujur. Karena puasa itu kan yang tahu hanya kita dengan Allah. Nggak ada. Misalkan kalau kita diam-diam makan kan batal gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang tahu, kita sembunyi-sembunyi pasti nggak ada yang tahu juga ya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Berarti kan kita membohongi diri sendiri begitu. Jadi puasa ini melatih kejujuran begitu. Ketika anak misalnya dari kecil dia sudah dibiasakan untuk puasa, maka dia akan terbiasa untuk jujur. Ketika dia jujur, maka itu akan berefek luar biasa sampai dia dewasa menjadi anak yang jujur. Di bangsa kita ini kan terutama masalah kejujuran ini yang menjadi krisis saat ini. Krisis banget. Krisis banget. Iya kan? Iya Bu. Begitu. Jadi bukan hanya dalam perspektif pendidikan Islam saja sebenarnya. Ketika kita sudah terbiasa puasa mulai dari kecil, maka itu akan melatih kita untuk jujur. Ketika anak-anak
sudah terbiasa jujur dari kecil dan bahkan dia nanti menjadi orang yang berpengalaman, orang yang akan menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang jujur. Kalau kita lihat misalnya ya pejabat-pejabat, kalau pejabat itu jujur, maka insya Allah pemerintahannya juga akan menjadikan pemerintahan yang bisa mendatangkan maslahat untuk rakyatnya, gitu ya kan? Iya. Ya. Karena memang sebegitu hebatnya lah puasa ini didesain oleh Allah, memberikan kita pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian begini juga, saya manggilnya kakak ya. Ismi aja Bu. Ismi. Ya gini aja Kak Ismi. Puasa ini juga kan apa namanya? Ada puasa zahir, ada puasa batin. Puasa zahir ini adalah bagaimana kita hanya menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Sedangkan batin ini adalah bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita menahan diri dari hal-hal yang memang bisa mengurangi pahala puasa, yang bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Misalnya berdusta, misalnya bergosip, menggunjing, kemudian melihat hal-hal yang tidak baik, menjaga mata, telinga, dan seterusnya. Apalagi di zaman digital sekarang ini, kita disuguhi berbagai program yang kadang kalau kita ikuti itu akan mengurangi pahala puasa kita. Itu adalah tingkatan puasa batin begitu. Jadi kalau ketika kita bisa menjalani puasa zahir dan puasa batin tadi, maka itu merupakan suatu proses pendidikan yang luar biasa, Kak Ismi. Karena apa namanya ya? Kita tidak hanya menghindari makan, minum, bahkan yang seks, tapi bagaimana menghindari dusta, bagaimana menghindari dengki, iri, bagaimana menghindari terputusnya silaturahmi begitu. Itu kan merupakan proses pendidikan. Jadi kalau kita betul-betul menjalankan Ramadan ini dengan baik, dengan dengan hakikat puasa yang sebenar-benarnya tadi, maka setelah puasa semua kita ini akan menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ terakhirnya adalah menjadi orang bertakwa. Ketika kita sudah benar-benar berpuasa di bulan Ramadan ini, bukan hanya puasa zahir tapi juga puasa batin, maka endingnya kita nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena memang salah satu tujuannya itu ke situ ya Bu ya, ke takwa. Karena betul. Memang kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan kita mengerjakan apa yang diperintah Allah, ya kan Bu ya? Iya, betul. Karena selain daripada kita menahan, juga kita bisa belajar seperti yang Ibu bilang tadi tentang kejujuran gitu. Mungkin pendidikan lain yang mungkin bisa kita ambil di Ramadan ini seperti apa Bu? Kemudian pendidikan sisi lain yang bisa kita ambil dari Ramadan ini adalah bagaimana mengasah kepekaan sosial. Di Ramadan ini kan kita merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, karena memang kita tidak boleh makan dan minum begitu ya. Kita akan merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana rasanya tidak makan sebagaimana yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Jadi sehingga dengan melaksanakan puasa ini, maka kepekaan sosial kita ini dilatih. Oh begini ya, berarti saya juga harus berbagi begitu. Bahkan di akhir Ramadan kita juga diwajibkan untuk membayar zakat ya kan. Semua ada wajib membayar zakat seperti itu. Itu artinya apa? Setelah selesai Ramadan, kita memang harus menunjukkan diri kita bahwa kita kepekaan sosial, sehingga dengan proses puasa bulan Ramadan ini kita tidak menemukan lagi ada orang-orang fakir miskin yang kelaparan. Sebenarnya kalau semua umat Islam mengeluarkan zakat, tidak ada lagi yang namanya fakir miskin. Sebagian dia
pedagang ataupun punya kebun sawit yang luas, punya usaha yang sukses, kemudian profesinya bagus, PNS dan sebagainya, itu kan seharusnya wajib membayar zakat. Kalau itu sudah dijalankan oleh umat Islam, maka tidak akan kita temukan lagi orang-orang fakir dan miskin. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah yang kaya makin kaya gitu ya, Kak Ismil, yang miskin makin miskin. Itu artinya apa? Berarti orang yang seperti itu dia belum mencapai derajat takwa setelah dia puasa. Kemungkinan harus ada dievaluasi, harus ada yang perlu dievaluasi dari proses puasa yang sudah dilakukannya. Jangan-jangan puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, seperti itu. Gak ada dapat apa-apa gitu ya, cuma capek nahan kelaparan, kehausan gitu. Gak dapat apa-apa gitu, gak ada yang diincar gitu ya Bu ya, untuk akhiratnya. Karena seperti Ibu bilang tadi, ada kepekaan sosial. Kita juga pasti ngerasain gimana setiap orang yang mungkin nggak bisa makan, kita ngerasain gitu apa yang mereka rasain gitu. Jadi kayak kita udah ngerasain nih, jadi pengen gitu mau berbagi dengan mereka gitu ya Bu, biar kita tidak, biar apa yang kita rasakan itu hilang dari mereka gitu ya Bu ya. Iya betul. Kemudian kan kalau kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat, orang memahami zakat itu yang paling banyak hanya yang zakat fitrah saja. Ya, pas di Ramadan akhir gitu. Pas di Ramadan akhir. Sementara yang zakat mal untuk harta itu sangat jarang kita temukan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat malnya. Iya betul ya kan. Jadi dia memiliki aset, dia memiliki usaha, dia memiliki kebun yang luas, tapi itu jarang dizakati. Padahal Allah mengatakan bahwa husmin amwalihim sodakotun, begitu ya, bahwa kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita itu untuk mensucikan harta kita itu, begitu. Sehingga kalau kita merasa itu punya kita semua, berarti kita keliru. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain, gitu. Gitu. Kadang ada suka bercanda sih, ada loh rezekiku di rezekimu gitu kan, sama teman kadang suka bercanda kayak gitu nih Bu. Karena tanpa kita sadari kan apa yang kita punya juga titipan dari Allah. Iya betul. Jadi kayak kita ngerasa milikin sepenuhnya itu bersalah banget kayak ya Bu ya. Iya betul. Karena seperti Bu bilang tadi, emang kurang aware gitu orang-orang dengan zakat mal, karena memang ini kan hasil kerja kerasku nih, kok dibagi-bagi sama orang, kan kayak gitu mungkin pemikiran ya Bu ya. Iya, itu berarti belum terlatih kepekaan sosialnya, begitu. Kalau dia memang betul-betul puasa dengan puasa yang sesungguhnya, maka dia akan terlatih untuk peduli, peka terhadap keadaan di sekitarnya, begitu. Bahkan begini, di akhir Ramadan ketika misalnya masuk Idul Fitri, kita harus memastikan zirin yang dimaksud itu adalah 40 rumah dari rumah kita tidak ada yang kelaparan. Bahkan di Idul Fitri ini semua harus riang gembira, begitu. Anak yatim yang tidak memiliki ayah gitu ya kan. Kita pastikan tidak ada lagi yang sedih, yang tidak punya makan, yang tidak punya pakaian, begitu. Itu kira-kira. Jadi kita nggak cuma mikirin tetangga yang di samping, di depan gitu ya. Jadi sampai 40 rumah dari rumah kita harus kita pastikan kalau tidak ada yang kelaparan, begitu. Dan saya rasa mungkin banyak sih ya pelajaran ataupun pendidikan yang bisa kita ambil gitu di puasa ini. Seperti misalnya kita belajar untuk disiplin ya Bu ya kalau di puasa ini. Iya betul, disiplin. Karena kalau tidak disiplin nanti pas contoh ya, kan kita puasa itu menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Contoh kita tidak disiplin bangun pas sahur, maka kita kan kelewatan. Iya kan? Gak sahur jadinya. Sahur itu kan sunnah, dan bahkan sunnah mengakhiri sahur gitu, membelakangkan sahur. Dan sunnah
menyegerakan berbuka gitu ya, berbuka dengan yang manis-manis. Seperti kita ini lah. Tapi mungkin kadang ada yang mikir gitu, makin lama nih makin banyak nih puasanya gitu ya kalau berbuka. Tapi itu sebenarnya pemikiran yang salah ya Bu ya, kalau berbuka itu harus disegerakan ya. Iya, harus disegerakan. Dan begini juga Kak Ismi ya, bahwa ketika kita berbuka puasa itu kan ada doa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu birahmatika ya arhamar rahimin gitu ya. Jadi ketika kita sudah berdoa itu sebenarnya waktu buka berpuasa itu sangat diijabah doa kita. Jadi bukan hanya itu doanya seharusnya. Iya. Setelah kita doa Allahumma laka sumtu itu, kita makan satu kurma misalnya, maka kita berdoa yang lain. Misalnya doanya ya Allah, mudah-mudahan siap hari ini saya dapat jodoh gitu ya kan. Dapatkan ini pekerjaan yang lebih bagus, lunas hutang dan seterusnya gitu. Di situ merupakan waktu yang sangat diijabah doa. Iya. Waktu berbuka. Tapi kadang kan kita karena sudah tersedia iya kan berbagai jenis bukaan, maka langsung gitu ya kan. Iya sih, kalau saya juga nggak kepikiran sih Bu ya, karena sebenarnya tahu gitu waktu berbuka itu waktu yang mustajab gitu untuk berdoa. Tapi kadang kita udah baca doa berbuka puasa tiba-tiba langsung makan, langsung minum gitu ya sampai kenyang dan nggak sempat berdoa gitu, nggak kepikiran gitu. Jadi mulai nanti ayo kita sama-sama berdoa gitu ya. Dan tapi ada sih Bu beberapa di antara kita yang nggak sadar gitu tentang pendidikan yang kita dapatkan di puasa ini gitu, nggak sadar kalau misalnya puasa ini tuh banyak pendidikan yang bisa kita ambil gitu di puasa. Iya betul. Sedangkan gini aja, pentingnya puasa ini ya kan. Sedangkan bagi perempuan yang halangan, yang haid saja, itu wajib menggantinya gitu ya kan. Itulah pentingnya puasa ini sebagai proses pendidikan. Begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui, iya kan. Bahkan begini, untuk perempuan hamil dan menyusui, kalau dia memang sanggup untuk puasa, dia memang diwajibkan berpuasa. Tapi di sini ada dua catatan ya Kak Ismil ya. Kalau perempuan itu dia merasa kalau dia akan berbahaya, dirinya akan berbahaya ketika melanjutkan puasa, dia khawatir akan berbahaya dirinya dan janinnya, maka nanti dia wajib hanya mengqodok saja. Tapi kalau yang dikhawatirkannya hanya janinnya saja sama anaknya, maka dia wajib mengqodok dan membayar fidyah. Itulah pentingnya puasa Ramadan ini gitu ya. Jadi tapi banyak mungkin di antara kita yang tidak tahu gitu ya. Bahkan ada sebagian yang dengan sangat mudah meninggalkan puasa gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengetahui bagaimana ketentuannya, bagaimana pentingnya puasa ini, maka kita akan merasa sangat sulit untuk meninggalkannya begitu. Kalau misalnya ini kan kita selama 30 hari nih Bu untuk menjalankan puasa. Tapi kadang kalau udah di akhir-akhir tuh kita udah nggak kepikiran sama nilai-nilai pendidikan ini Bu. Gimana ya biar kita lebih konsisten gitu sampai ke bulan-bulan berikutnya, nggak cuma di bulan Ramadan tapi ke bulan-bulan lainnya gitu. Dan kita bisa terus menerapkan dalam kehidupan kita nilai-nilai yang udah kita dapat di puasa ini. Jadi itulah memang Kak Ismi ya, kalau kita perhatikan juga di masjid ya, makin ke ujung makin sepi itu ya. Padahal sebenarnya makin ke ujung itu makin mulia, makin banyak pahalanya. Bahkan di situ Lailatul Qadar ya kan, Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin gitu. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan begitu. Cuma bagi kita yang tidak mengetahui bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, kita akan merasa sudah mulai jenuh, mulai bosan ya kan, untuk taraweh misalnya, untuk tadarus dan seterusnya begitu. Tapi kita harus menyadari bahwa di 10 hari terakhir Ramadan itu, disitulah 10 hari terakhir Ramadan itu 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 dis
di antara malam-malam itulah turunnya Lailatul Qadar, seperti itu. Yang mana malam itu adalah lebih mulia dari 1000 bulan. Oleh karena itu seharusnya 10 hari akhir Ramadan itu kita lebih memperbanyak amal ibadah kita, ya kan. Kemudian kan begini, apa namanya ya, contohnya sholat tarawih gitu ya. Kalaupun misalnya kita tidak bisa penuh sampai akhir, tapi jangan ditinggalkan gitu ya. Misalnya hanya sebagian gitu ya. Iya silahkan begitu. Tapi yang lebih bagus itu adalah tambah banyak. Kalau kita lihat di Mekah, iya kan, orang di situ bahkan sholat tarawih itu lebih dari 60 rakaat. Berganti-ganti imamnya kadang, tapi jamaahnya tetap ikut gitu. Karena makin banyak pula makin banyak pahalanya gitu ya kan. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa yang itu, minimal lah jangan ditinggalkan ya kan gitu. Ya mungkin nanti kita coba bahas lagi ya Bu, bagaimana puasa ini dalam perspektif pendidikan Islam. Dan mungkin Sahabat Star FM buat yang mau nanya juga bisa langsung tinggalkan aja di kolom komentar pertanyaannya seputar puasa dalam perspektif pendidikan Islam. Dan Sahabat Star FM, kita jeda sejenak, nanti kita balik lagi di Ramadan Berkah ini. Ramadan Berkah Star FM 102,6 FM, Saturasi Sore, satu kata pada waktu pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, terima kasih masih bersama kami di Ramadan Berkah kali ini. Dan buat kamu tentunya yang pengen bertanya, yang pengen tanya-tanya ke narasumber kita ya mengenai puasa dalam perspektif pendidikan Islam, bisa langsung kirimkan aja pertanyaannya di WhatsApp kita di 081291721177. Dan boleh juga Sahabat Star FM langsung aja komentar di kolom komentar kita, mau itu di live TikTok dan juga di live Facebook kita. Dan Sahabat Star FM, kita balik lagi ya ke pembahasan kita tadi, karena memang ibadah puasa ini memberikan pendidikan langsung bagi kita yang melakukannya. Dan nilai apa lagi yang mungkin yang bisa kita tanamkan Bu dalam ibadah puasa ini? Jadi nilai yang kita dapatkan dari berpuasa ini adalah selanjutnya adalah selalu merasa bersyukur gitu ya Kak Ismi. Kenapa? Karena biasanya kan kalau orang yang berpuasa, orang yang kelaparan, kehausan itu kan kesannya sakit itu ya. Ya sakit gitu, sengsara gitu ya. Tapi dengan puasa ini kita diajarkan bahagia dengan puasa gitu. Kenapa harus bahagia dengan puasa? Karena kalau kita misalkan tidak berbahagia dengan hadirnya puasa, berarti kita tidak termasuk orang yang beruntung. Karena kan ada juga hadis Nabi yang mengatakan, "Man fariha biduhuli Ramadan harrama jasadahu 'alan niron." Begitu. Siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka haram jasadnya di neraka gitu. Jadi kita bergembira menyambut Ramadan ini. Menyambutnya saja bergembira, apalagi melaksanakannya begitu. Sehingga dalam menjalankan rutinitas puasa yang memang itu sangat berat bagi orang yang terpaksa gitu ya kan. Tapi itu akan sangat mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang ikhlas menjalankannya begitu. Bahkan ya kan di bulan Ramadan ini bulan yang bisa membuat orang lebih sehat. Iya kan? Kenapa lebih sehat? Karena memang usus kita ini juga perlu istirahat untuk mencerna makanan gitu ya kan. Sehingga ketika kita puasa, maka kesehatan kita akan lebih meningkat, ya kan? Karena pencernaan itu butuh istirahat, dan ketika puasa kita pencernaan kita itu istirahat. Seperti halnya dengan kendaraan juga ya, mobil atau kereta. Kalau terus menerus tidak ada istirahatnya, itu mesinnya kan akan rusak gitu. Bahkan gym gitu ya. Begitu juga dengan usus manusia. Jadi perlu istirahat, itulah dengan puasa. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, "Sumu tasihu." Puasalah kalian supaya kalian sehat begitu.
dan kita sendiri merasakannya. Tapi puasa yang dimaksud itu adalah puasa yang jangan puasa kayak puasa ular gitu ya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidur gitu ya kan. Itu tidak sehat, ya kan. Bahkan bahkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa olahraga, dia tetap bisa olahraga di puasa Ramadan, tapi mungkin waktunya sore gitu ya, menjelang berbuka gitu. Kemudian ketika berbuka juga kita harus memang memanage makanan yang kita makan, jangan semua dimakan. Kalau kita sudah kenyang kali ketika berbuka, maka kita akan malas sholat tarawih. Jadi ya kan, ngantuk juga gitu. Pas ya kan, tarawih udah ngantuk-ngantuk kan, udah ngantuk lagi gitu kan. Jadi memang semua semua harus di manage gitu ya. Jangan ketika memang dibeli semua pas yang dimakan semua, bahkan itu nanti usus kita kaget, ya kan? Bahkan itu membuat sakit perut juga gitu. Yang tadinya kita berusaha untuk melatih usus, mengistirahatkannya, jadi makin parah lagi nih. Iya, karena semua dimakan gitu ya. Dan bahkan nggak bisa gerak lagi gitu. Itu juga nggak bagus. Maka memang puasa ini melatih untuk disiplin tadi. Disiplin itu bukan hanya disiplin waktu, tapi bagaimana mendisiplinkan apa yang harus kita makan, berapa porsinya, begitu ya kan? Seperti itu. Jadi nggak hanya tentang waktu aja yang didisiplinkan, tapi emang di diri kita juga ya Bu, dalam segala kegiatan kita juga ya. Iya, betul begitu. Kalau misalnya banyak sekali sih pembelajaran yang kita ambil di puasa ini, dan kita mungkin lebih mikirnya tuh meningkatkan kesadaran atau ketaatan beragama gitu. Padahal di sisi lain juga ada manfaat dan tujuan untuk kehidupan sehari-hari ya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, juga melatih kita untuk jujur, melatih kita untuk disiplin, peka terhadap sosial, dan mungkin beberapa pendidikan Islam yang mungkin bisa kita dapat lagi Bu dengan menjalankan ibadah puasa ini. Ya, jadi kan gini Kak Ismi ya, kalau kita bahas dari kajian modernnya lah misalnya ya, teori pendidikan. Dalam teori pendidikan itu, untuk mencapai pendidikan yang sukses itu harus diperhatikan dari tiga komponen. Yang pertama itu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Jadi input itu kalau kita merujuk ke ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi begitu juga dalam sebuah lembaga pendidikan, untuk memperbaiki atau mencapai hasil yang maksimal itu yang pertama kita harus lihat inputnya. Makanya di sekolah itu kan ada seleksi. Sekolah-sekolah yang berkualitas itu pasti diseleksi. Inputnya itu harus diseleksi. Harus tes baca Quran, harus ini dan seterusnya gitu kan. Itu untuk menyeleksi input itu supaya benar-benar kalau inputnya sudah bagus, maka prosesnya nanti lebih mudah. Begitu juga dalam berpuasa ini, inputnya adalah orang-orang yang beriman. Tidak ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas kan hai sekalian manusia, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman saja. Jadi ketika orang-orang yang beriman ini inputnya dia betul-betul memang beriman kepada Allah dan sami'na wa ata'na, dia taat dengan segala semua ketentuan Allah, maka dia akan lebih mudah melaksanakan puasa. Jadi prosesnya itu adalah puasa. Yang mana puasa ini kan tadi, puasa ini bukan hanya sekedar menahan diri secara lahir saja, menahan diri dari makan, minum,
hubungan seks seperti itu. Tapi bagaimana bisa menahan semuanya? Bagaimana bisa menahan mulut supaya tidak menyakiti hati orang lain gitu ya kan? Bukan hanya bagaimana mengajari jari supaya tidak mengetik komentar yang menyakiti netizen gitu ya kan? Bagaimana tidak memposting hal-hal yang bisa menyinggung orang lain gitu ya kan? Itu juga harus puasa menahan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita puasa hanya menahan diri dari lapar, tapi kemudian kita membuat status-status yang membuat hujatan kebencian, menyebar hoax, ya kan? Maka itu kita belum puasa yang sesungguhnya. Sehingga puasa kita itu hanya sekedar menahan haus dan lapar, sehingga tidak ada efeknya bagi pendidikan kita. Jadi yang berefek untuk pendidikan itu adalah orang-orang yang memang berproses berpuasa ini, puasa secara lahir dan batin. Ketika kita sudah puasa semuanya, puasa badan, misalkan kita menutup aurat, ya kan? Kalau tidak menutup aurat kan berarti kita tidak puasa secara batin, ya kan? Ya, kemudian apa lagi ya? Puasa dari ini misalkan kaki, melangkahkan kaki ke hal-hal yang tidak disukai Allah gitu ya. Kemudian mata, puasa mata untuk melihat dia itu kan tanpa kita sadari, kadang ketika kita scroll TikTok, Instagram, nggak dicari juga kan? Nggak dicari muncul. Kalau sekedarnya saja nggak dosa, tapi ini apa ya gitu ya kan? Itu akan menimbulkan dosa gitu. Itu juga harus puasa begitu. Kemudian kalau bisa hal-hal yang sia-sia yang kita merasa nanti kalau kita lakukan ini, awalnya kita hanya mau mendengarkan misalkan tausiah di TikTok gitu, tapi yang lebih banyak lewat itu hal-hal yang sia-sia gitu ya kan. Kadang kalau kita lihat di TikTok itu orang berantem, saling menyerang gitu kan, kemudian kita menikmati tontonan itu juga kan sudah jadi nggak ada manfaatnya juga. Tidak ada manfaatnya, kemudian menghilangkan pahala puasa gitu. Jadi input tadi orang yang beriman ini prosesnya adalah puasa. Puasa itu adalah puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya. Jadi kalau hanya puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka itu tidak akan berefek apa-apa. Seperti itu. Kemudian outputnya takwa. Gitu ya. Begitu juga dalam pendidikan Kak Ismi ya. Ketika outputnya bagus, siswa yang kita seleksi itu adalah siswa yang sudah berkualitas, yang berbobot, maka dalam prosesnya di sekolah ya kan akan lebih mudah, ya kan? Akan lebih mudah mengajari, mendidik anak-anak yang memang sudah terseleksi dengan bagus. Maka anak-anak yang sudah berkualitas dari hasil seleksi itu ya kan, maka akan lebih mudah. Sehingga kita melihat sekolah-sekolah itu menjuarai dari berbagai bidang keilmuan, juara olimpiade ini, matematika dan seterusnya begitu. Itu karena inputnya tadi adalah orang-orang yang berkualitas. Kalau tidak ada misalkan seleksi semua masuk, maka akan lebih susah di prosesnya ini ya kan. Seperti itu. Kemudian outputnya tadi takwa tadi ya, bertakwa. Jadi kita bisa introspeksi diri kita masing-masing setelah menjalankan Ramadan ini nanti. Ketika misalnya pribadi kita tambah hari, tambah bagus, berarti puasa kita ini puasa yang memang yang betul-betul puasa gitu, puasa yang sesungguhnya. Tapi setelah hari raya, setelah Idul Fitri kembali ke setelan awal, berarti puasa kita ini berarti hanya puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja begitu. Mungkin terakhir Bu, pesan yang mau disampaikan buat sahabat StarFM di rumah terkait dengan puasa ini, memang banyak sekali pendidikan yang bisa kita ambil gitu. Ya. Jadi pesannya begini, bukan untuk hanya sahabat FM ya, tapi bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi gitu ya, bahwa berpuasalah kita dengan puasa yang sesungguhnya, yaitu bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan hubungan seks, tapi bagaimana kita berpuasa memuasakan semua anggota badan kita dari hal-hal yang sia-sia,
bahkan yang bisa mendatangkan dosa begitu ya. Harus puasa. Coba di Ramadan ini dikurangi waktunya untuk melihat hal-hal yang kurang bermanfaat, ya kan? Misalkan medsos, lebih padatkan waktunya untuk membaca Al-Quran gitu ya. Coba misalnya 1 juz 1 hari, bisa nggak itu? Sehingga setelah Ramadan nanti selesai kita khatam gitu. Tapi bagi perempuan kita kan nanti ada waktunya halangan ya, haid 7 hari gitu. Coba berarti kita harus menambah tilawah Quran kita itu lebih dari 1 juz. Bisa misalkan 1 juz setengah atau 2 juz begitu. Daripada kita melihat hal-hal yang kurang baik di HP kita, lebih baik kita download ayat Al-Quran digital, kita baca sambil duduk, sudah selesai 1 juz begitu ya. Jadi harus kita lakukan hal-hal yang bermanfaat di Ramadan ini. Mulai dari bangun tidur kembali, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan bahkan di malam-malamnya juga kita isi dengan ibadah-ibadah yang memang meningkatkan kualitas ketakwaan kita seperti itu. Bahkan di Ramadan ini bisa melatih kita untuk terbiasa untuk qiyamul lail, sholat tahajud. Karena kan kita bangun sahur jam 4. Kita berarti tanpa susah untuk membangunkannya, sudah bangun karena memang kita harus sahur. Maka di situ kita coba untuk sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian sholat ini pun sholat fajar. Sholat fajar itu manfaatnya juga sangat besar, Kak Ismail. Itu lebih besar manfaatnya dibanding dengan dunia dan isinya. Jadi kalau kita membiasakan diri sholat fajar ini, maka kita akan merasa selalu dicukupi begitu ya, tercukupi segala kebutuhan kita. Kan sebenarnya masalah kecukupan itu beda antara satu dengan yang lain. Ada orang kadang dia sudah memiliki semuanya tapi tetap kurang, sehingga kita juga dengar ya berita akhir-akhir ini bahwa yang merugikan negara sekian triliun karena mengoplos Pertalite Pertamax gitu ya. Jadi kan kalau kita misalkan sudah terbiasa dengan kecukupan tadi ya kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka nikmat Allah itu akan terus bertambah. Tapi kalau ketika kita tidak bersyukur, ingatlah azab Allah sangat pedih gitu. Gitu dia. Terima kasih banyak Bu Irma udah berkenan hadir di studio Star FM ini dan di program Ramadan Berkah. Semoga Ramadan ini makin berkah ya Sobat Star FM. Kita bisa mengambil hikmah dengan apa yang mungkin yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Sampai jumpa Sobat Star FM di Ramadan Berkah edisi selanjutnya di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 11 dengan narasumber dan pembahasan yang berbeda setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Star FM, Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan. Star FM.